Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak, Bapak dosen, dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 pada mata kuliah akuntansi pemerintahan akan menyampaikan laporan hasil observasi kami pada entitas pemerintahan daerah, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, dan kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Aldiana Nur, Rahma Nasyua, dan juga Aulia Nur Syifa, dan Excel Diandra Adiatma. Dan next. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu entitas yang akan kami observasi. Karena pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta ini tuh didasari dari beberapa alasan, yaitu yang pertama, Pengadilan Agama Yogyakarta ini memiliki transaksi yang unik dibandingkan dengan lembaga pemerintahan lainnya, di mana sebagai instansi yang mengurus perkara perkawinan, perceraian, dan juga pewarisan, Pengadilan Agama ini memiliki beberapa transaksi khusus yang terkait dengan kegiatan perkara, seperti ada biaya pendaftaran perkara, biaya persidangan, biaya pelaksanaan keputusan, yang nantinya seluruh transaksi tersebut akan masuk pada kas negara yang kerap disebut dengan akun PNBP setiap harinya. Alasan yang kedua yaitu pada pengelolaan keuangan perkara yang hal tersebut memiliki potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi pengendalian internal kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur serta keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta dan mengetahui praktik proses akuntansi dan juga transaksi serta kesesuaian standar yang digunakan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta. Manfaat penelitian yang kami dapatkan itu dapat memberikan pemahaman terkait implementasi kebijakan dan regulasi keuangan dalam pengelolaan PNBP dan juga dapat menilai kinerja keuangan Pengadilan Agama Jakarta sebagai tolak ukur perbaikan kualitas pengelolaan keuangan. Dan juga kami juga dapat mendukung prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kami telah melaksanakan kegiatan observasinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 9 pagi sampai dengan selesai di ruang Sekretariatan Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya kita akan masuk ke profil narasumber yang kami jadikan sebagai sumber untuk wawancara pada Rabu silam. Nah, di sini terlihat bahwa profil narasumber kami yaitu Ibu Novialita Pitaloka ST atau akrab disapa dengan Bu Novi. Beliau merupakan seorang bendahara penerimaan atau peranata keuangan APBN bersama dengan bendahara pengeluaran. Tetapi di sini karena PNBP itu masuk dalam ranahnya bendahara penerimaan, maka kami mewawancara Bu Novi selaku pihak yang terlibat langsung dalam tanggung jawab terkait dengan PNBP. Selanjutnya kita masuk ke profil entitas yang kami observasi, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta yang merupakan lembaga peradilan pertama di tingkat kelas 1A di level kabupaten atau kota. Nah, Pengadilan Agama Yogyakarta ini merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Nah, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1976 yang dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 1947 dan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang agung, dan hal ini mempunyai 5 misi, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional, memberikan pelayanan terima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur, dan akuntabel, serta meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Yogyakarta ini merupakan pengadilan kelas 1A di mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta itu meliputi 14 kementerian yang terdiri dari 45 kelurahan. Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta seperti terlihat di bagian kanan slide yaitu memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, hingga ekonomi syariah. Kemudian di sini, tugas pokok ini telah diatur dengan dasar hukum tugas yang jelas, yaitu pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah melakukan perubahan atau amandemen dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan UU nomor 50 tahun 2009. Adapun 5 fungsi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu pelayanan teknis justisial dan administrasi kepaniteraan. Kedua, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi. Ketiga, memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan, kecuali keuangan perkara. Keempat, memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan, pembagian harta, memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum. Selanjutnya, terkait proses akuntansi dalam observasi ini, kami berfokus pada transaksi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Otoritas transaksi PNBP Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sendiri dimiliki oleh bendahara penerimaan. Nah, secara garis besar, analisis transaksi pendapatan negara bukan pajak ini dimulai dengan pembuatan surat bukti setor sebagai bentuk tagihan. Setelah surat tersebut dibuat, data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Semari, yang aplikasi tersebut itu terintegrasi langsung dengan Kementerian Keuangan. Aplikasi Semari kemudian akan mengeluarkan kode billing untuk setiap transaksi, di mana kode billing ini akan digunakan oleh kasir untuk memungut PNBP sesuai dengan aturan PP nomor 5 tahun 2019. Setelah kode billing diterbitkan, bendahara penerimaan kemudian akan menyetorkan pendapatan berdasarkan kode billing yang tadi sudah keluar. Kemudian akan muncul di penerimaan dan pendapatan tersebut akan masuk ke dalam kas negara. Untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap pendapatan PNBP yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, kami menggunakan 3 transaksi PNBP fungsional yang ada, yaitu yang pertama adalah akun nomor 425232 pendapatan uang
Majalengka, lalu 425233 pendapatan ongkos perkara, lalu yang ketiga 425239 yaitu pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Di mana pendapatan uang meja atau leges ini dikenakan untuk pihak yang datang mengambil salinan putusan kedua. Selanjutnya pendapatan ongkos perkara dikenakan untuk pihak yang datang untuk ongkos perkara, dan yang terakhir pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya itu digunakan untuk pihak yang terkait dengan berbagai layanan kejaksaan dan peradilan lainnya. Bisa di next. Di sini terdapat contoh dokumen surat bukti setor dari pendapatan ongkos perkara di sebelah kiri dan juga pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di sebelah kanan. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana langkah-langkah penerimaan, penyetoran, dan pelaporan PNBP di Pengadilan Agama Jakarta. Terdapat 5 langkah. Yang pertama ada kasir menghitung hasil pendapatan, kemudian memberikan bukti selama dan bendahara penerimaan, menyetorkan setoran melalui SIMARI, bendahara penerimaan membayar melalui rekening pribadi, dan mengeluarkan bukti penggantian negara. Untuk lebih detailnya bisa di next. Oke, yang pertama di sini kasir menghimpun transaksi pendapatan. Di sini maksudnya kasir itu akan menghimpun transaksi harian dan mengklasifikasikan sesuai dengan tipe transaksi. Lalu setelah transaksi pendapatan itu dihimpun, kasir akan memberikan bukti setoran rekapitulasi transaksi harian kepada Bu Novi selaku bendahara penerimaan. Kemudian dalam PP nomor 5 tahun 2019 diatur bahwa salah satu sumber PNBP adalah ongkos pendaftaran perkara, di mana pemerintah akan menarik Rp30.000 dari setiap pendaftaran perkara. Misalnya, jika biaya pendaftaran perkara adalah Rp100.000, maka Rp30.000 akan disetorkan ke negara dan Rp70.000-nya akan digunakan untuk operasional perkara. Dan semua PNBP di Mahkamah Agung ini wajib disetor ke SIMARI yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Bisa di next. Kemudian langkah kedua di sini adalah bendahara penerimaan menerima hasil setoran dari kasir lalu menghasilkan surat bukti setor seperti yang gambar di samping. Setoran dana tersebut akan dibagi ke dalam 3 akun yang berbeda, yaitu 425239, 425233, dan 423232, di mana bendahara penerimaan ini akan mendapatkan dana secara bertahap ke masing-masing akun. Kemudian langkah yang ketiga, bendahara penerimaan akan menyertakan hasil setoran ke MA melalui aplikasi SIMARI, akan mengeluarkan billing invoice, bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak, seperti gambar di samping. Lalu kasir hanya akan melakukan pungut dan rekap, lalu bendahara penerimaan akan memilah dan mengklasifikasikan berdasarkan akun. Kemudian langkah yang keempat, bendahara penerimaan akan membayar melalui rekening pribadi sesuai dengan tagihan billing. Kemudian hal serupa juga akan dilakukan pada 3 akun lainnya. Kemudian langkah yang kelima, di sini setelah dilakukan pembayaran, SIMARI akan mengeluarkan bukti penerimaan negara seperti gambar di samping. Maka setiap sore kasir akan menyetorkan bukti setoran, lalu bendahara penerimaan akan menyetorkan uang rekapan kasir sesuai dengan akun di esok pagi harinya. Di bulan terakhir, maka akan dilakukan pelaporan dan rekap sesuai dengan PNBP-nya berupa total dalam 1 bulan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pelaporan bulanan yang dilakukan secara rutin di tiap akhir bulan, dan berikut adalah overview dari alur proses yang akan terjadi. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya, yaitu di akhir bulan, bendahara penerimaan akan melaporkan PNBP bulanan ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi yang namanya Sakti dari Kementerian Keuangan. Periode pelaporan itu maksimal 10 hari kerja di bulan berikutnya untuk dilaporkan kemudian kepada Kementerian Keuangan dan juga ke KPPN. Nah, setelah data itu berhasil diinput, aplikasi Sakti kemudian akan menghasilkan lembar bukti validasi LPJ bendahara secara otomatis seperti yang ada di bagian kanan slide. Nah, pada tahap selanjutnya, di samping pelaporan oleh PNBP, bendahara penerimaan itu juga harus melakukan input saldo rekening perkara melalui aplikasi Sakti untuk dilaporkan kepada Kemenkeu. Namun, saldo rekening perkara tersebut ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP, melainkan diklasifikasikan sebagai kas kepada dana pihak ketiga. Contoh dari kas kepada dana pihak ketiga ini adalah biaya panjar. Nah, biaya panjar itu biasanya diproses selama perkara itu berlangsung. Maka, ketika setelah putusan terdapat sisa panjar nih, maka sisa panjar tersebut akan dikembalikan kepada yang melakukan perkara. Kecuali apabila sisa panjar itu tuh udah selama 6 bulan mengendap di kasnya Pengadilan Agama Yogyakarta dan tidak diambil oleh yang memberikan putusan, maka dengan ketentuan pihak berperkara itu, akhirnya setelah diberikan teguran sebanyak 3 kali, itu apabila tidak mendapat tanggapan juga dari pihak yang berperkara, maka sisa panjar tersebut wajib disetorkan kepada negara dan dapat diklasifikasikan sebagai PNBP dengan kode akun 425239. Kemudian tahap selanjutnya yaitu bendahara penerimaan melakukan proses rekonsiliasi dengan bantuan sistem untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Setelah itu, laporan rekonsiliasi akan tercetak apabila sudah mendapatkan validasi dari Kemenkeu yang kemudian akan secara otomatis juga terlaporkan ke KPPN melalui sistem Sakti. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembuatan jurnal manual dilakukan pada akhir tahun, secara khusus untuk PNBP. Hal ini digunakan untuk menghapus dana pihak ketiga, karena laporan PNBP tersebut pada akhir tahun harus menunjukkan saldo nol. Kemudian, untuk proses penyusunan LRA dan juga LO, itu di tingkat satuan kerja itu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang berada di paling atas dari peradilan Indonesia. Di sini, di tingkat pertama dan kedua, itu tidak ada bagian akuntansi khususnya. Jadi di sini artinya Pengadilan Agama Yogyakarta itu hanya berperan untuk melakukan input data ke dalam aplikasi SIMARI. Sehingga laporan operasional dan laporan realisasi anggaran ini akan tergenerate secara otomatis dari aplikasi tersebut ketika sudah melakukan input data.
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait analisis kritis pada Pengadilan Agama Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami menemukan dua temuan yang pertama yaitu tidak adanya rekening khusus pada bendahara penerimaan, di mana seluruh transaksi penyetoran kas kepada negara di Pengadilan Agama Jakarta dilakukan menggunakan rekening pribadi bendahara penerimaan, yaitu atas nama Novialita Pitaloka. Nah, resiko apa sih yang dapat terjadi? Jadi terdapat 3 resiko apabila Pengadilan Agama itu menggunakan rekening pribadi, yaitu yang pertama, mempersulit pelacakan dan verifikasi transaksi, di mana setiap kali terjadi penyetoran kas ataupun transaksi pada bendahara penerimaan, proses pemantauan dan pengawasan itu menjadi kurang transparan karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara dana pribadi dan juga dana institusi. Kedua, pelacakan transaksi menjadi sangat memakan waktu, di mana adanya pelacakan transaksi kepada bendahara lama itu cukup rentan terhadap kehilangan data atau ketidaksesuaian informasi yang pada akhirnya akan memakan waktu yang cukup lama. Dan juga yang ketiga yaitu bertentangan dengan standar pengelolaan keuangan negara, di mana transaksi pada entitas tersebut seharusnya menggunakan rekening khusus Pengadilan Agama, yaitu rekening Pengadilan Agama Jakarta. Nah, praktik ini tuh dapat berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan juga profesionalisme institusi. Dan temuan kita yang kedua yaitu ada penginputan BNPB yang masih dilakukan secara manual, di mana rekonsiliasi BNPB di Pengadilan Agama Jakarta saat ini itu masih dilakukan secara manual meskipun seharusnya sudah dapat diotomatisasi, yaitu menggunakan aplikasi Sakti dan juga Simari. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, proses penginputan rekonsiliasi BNPB di PAI Jakarta ini tuh yang pertama ketika kasir memberikan bukti setoran ke bendahara penerimaan itu akan menerima dan juga langsung menyetorkan hasil setoran tersebut melalui aplikasi Simari. Nah, setelah itu pada penerapannya bendahara penerimaan itu tuh melakukan rekonsiliasinya itu secara manual dengan mengupload data pada aplikasi Sakti. Jadi seharusnya data pada aplikasi Mari itu tuh dapat terintegrasi dengan data aplikasi yang ada di aplikasi Sakti sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi secara langsung atau terotomatisasi itu. Akan tetapi dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta ini tuh memiliki transaksi yang tidak terlalu banyak, maka bendahara penerimaan lebih memilih untuk menginput lagi data yang sudah di-upload di aplikasi Simari itu ke aplikasi Sakti untuk dilakukan rekonsiliasi sehingga hal itu dapat cukup memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, sampailah kita pada kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan hasil analisis observasi kelompok kami terhadap transaksi PNBP pada Pengadilan Agama Jakarta secara keseluruhan, entitas tersebut telah menerapkan sistem akuntansi terhadap akun terkait dengan bantuan sistem atau aplikasi Simari dan juga aplikasi Sakti. Hal ini memungkinkan proses akuntansi yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2019. Tentunya Pengadilan Agama Jakarta juga telah memenuhi standar regulasi yang berlaku meskipun terdapat sedikit perbedaan preferensi dalam proses input data ke aplikasi Sakti milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu di mana proses itu masih dilakukan secara manual oleh Pranata Keuangan APBN untuk memastikan ketelitian. Proses pelaporan di setiap akhir bulan dihasilkan secara otomatis oleh kedua aplikasi tadi, yaitu Simari dan juga Sakti, disertai dengan validasi otomatis jika data yang diinput sudah benar. Selain itu, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta telah menunjukkan transparansi informasi keuangan yang baik yang dibuktikan dengan informasi keuangan tersebut dapat diakses secara publik melalui website resmi entitas mereka. Dalam sarannya sendiri, kami mengusulkan 2 saran, yaitu yang pertama terkait penggunaan rekening resmi institusi terkait aktivitas transaksi bendahara penerimaan yang masih menggunakan rekening pribadi Pengadilan Agama Yogyakarta, menurut kami harus segera beralih ke rekening resmi institusi yang terdaftar atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta. Menurut kami penting untuk memastikan pemisahan yang jelas antara dana pribadi dan juga dana institusi. Yang kedua terkait implementasi sistem otomatisasi, yaitu meskipun volume transaksi PNBP di Pengadilan Agama Yogyakarta ini relatif kecil, sistem otomatisasi ini tetap harus diimplementasikan untuk jangka panjang. Kami sarankan agar bendahara penerimaan mulai mengikut data PNBP ke dalam aplikasi Simari sesuai prosedur yang berlaku sehingga data yang dimasukkan tersebut dapat terintegrasi langsung dengan aplikasi Sakti. Meskipun mungkin awalnya memerlukan penyesuaian, menurut kami otomatisasi ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional serta mengurangi resiko kesalahan manual. Selain itu juga pelatihan dan pendampingan bagi bendahara penerimaan dalam penggunaan Simari dan integrasinya dengan aplikasi Sakti diperlukan dan perlu disediakan untuk memastikan transaksi yang lancar dan efektif. Implementasi penuh dari sistem ini nantinya akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan dalam hal pengelolaan data dan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan juga akuntabel. Next. Berikut adalah beberapa gambar dokumentasi kegiatan observasi yang kami lakukan pada hari observasi tersebut, di mana yang di sebelah kiri di saat kami melakukan kunjungan pertama, lalu yang di tengah adalah di saat kami melakukan wawancara dan observasi dokumen pada bendahara penerimaan, dan yang di sebelah kanan terakhir setelah kami selesai mendapatkan dokumen-dokumen yang kelompok kami butuhkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.